lapisannya. Hmm. Lapisan jantung, tapi bukan selaput. Kalau pleura ini apa? Pleura ini apa? Selaput paru ya, Bu. Selaput paru, betul. Visceral. Selaput visceral itu apa? Ada yang tahu selaput visceral itu apa? Selaput visceral ini, kalau dari tata bahasa ya, tata bahasanya visceral ini merupakan nama untuk organ dalam. Jadi yang namanya selaput visceral pasti ini adalah selaput dalam yang berhubungan langsung atau menempel langsung dengan organ yang berkaitan. Jadi kalau kita lagi ngomongin selaput jantung, berarti visceral adalah selaput yang langsung menempel di jantung. Nah, jawabannya adalah parietal. Ada yang benar nggak? Tebakannya? Jawabannya adalah selaput parietal. Selaput parietal ini adalah selaput di lapisan perikardium atau epikardium yang paling luar. Ya, dia menempel atau melekat di dinding dada dan selaput paru. Kemudian di bawahnya parietal baru selaput visceral. Tapi selaput parietal dan selaput visceral ini itu ada celah di antara keduanya. Ya. Untuk detailnya bersambung. Tunggu episode nanti baru ya. Oke, yang ketiga, apa nama persentase total udara yang mampu dihembuskan pada detik pertama fase, ini maksudnya. Fase ekspirasi, ada yang apa? Apa yo? Yang mana nih kira-kira? Tebakan kalian apa? Sekarang, apa? Tebakan saya PFFP, Bu. 1, 2. Yang mana? Yang atas? Yang Apa yang bawah? namanya, Bu. Yang C. Yang C. Bentar ya, bentar. Ada iklan dulu, saya ditelepon. Assalamualaikum.
Oke, kita lanjut ya. Yang ini, FFV yang mana tadi Mbak? Siapa yang jawab ya? Mbak Nabila? Ya, Ibu, saya, Bu. Yang mana? FFV atau FFV tadi jawabnya? Tadi saya yang C, Bu. Oh, yang C. Oke, sekarang verifikasi. Jadi, apa jawabannya? Yang benar adalah A. Ya, FFV 1 per FFV. Oke, kalau FFV 1 ini adalah total udara yang mampu dihembuskan sekuat-kuatnya ini pada fase ekspirasi. Kalau FFV ini total udara yang mampu dihembuskan juga, tapi bukan maksimal. Kalau force capacity ini yang mampu dihembus, dihirup. Oke. Nah, kalau yang FFV 1 per FFV ini adalah totalnya. Kalau yang ini adalah udara yang mampu dihembuskan pada detik pertama fase ekspirasi, bukan total ya. Kalau FFV ini juga yang mampu dihembuskan pada fase ekspirasi. Kalau ini udara yang mampu dihirup pada fase inspirasi. Totalnya yang mana? Yang ini. Hasil yang FFV 1 dibagi FFV. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, apa penyebab terjadinya hipertensi? Jawaban kalian apa? Diet tinggi garam. Diet tinggi garam. Betul. Apa yang dimaksud diet tinggi garam sih, Mbak Melin? Yang Mbak Melin tahu aja. Maksudnya diet tinggi garam itu apa? Kalau menurut saya, Bu, itu kalau salah maaf. Jadi dia diet makanan yang masuk ke tubuh loh, Bu. Terus dia misalnya lebih minat ke rasa asin, jadi biarpun dia ngurangin asupan yang lain, tapi dia tetap mengonsumsi makanan yang banyak mengandung garam gitu. Oke, saya saya perbaiki sedikit narasinya. Jadi betul jawabannya adalah apa penyebab terjadinya hipertensi? Penyebab hipertensi adalah diet tinggi garam. Apa sih yang dimaksud diet tinggi garam? Jadi yang perlu kalian tahu adalah diet sendiri. Kan kadang kita ngomong ini ya, nih gue lagi diet gitu. Padahal kata diet sendiri dari secara harfiah itu diet adalah makan. Jadi kalau misalnya kalian iya diet, ya berarti lo lagi makan gitu. Nah, diet ini macam-macam. Ada diet tinggi garam, ada diet rendah garam, ada diet rendah gula, ya. Diet tinggi garam itu berarti maksudnya kenapa bisa menyebabkan hipertensi? Karena dia mengkonsumsi makanan yang memiliki natriumnya lebih banyak. Ya, apa aja sih makanan yang mengandung natrium tinggi? Gorengan, makanan yang diolah dengan proses masak yang berkali-kali. Misal, pada suka makan pecel lele, pecel ayam pasti kan? Nah, pecel lele, pecel ayam itu proses masaknya kan berkali-kali. Ungkep dulu, kemudian digoreng. Nah, proses penggorengan dan pengungkepan yang lama itu bisa menimbun jumlah natrium yang tinggi di sana. Makanya, orang-orang yang punya hipertensi, itu kadang dia diberikan makan waktu di rumah sakit, itu cuma satu proses masak. Jadi kayak misalnya ayam bumbu kuning aja. Ya udah hasil ungkepannya itu langsung jadi menu makanan dia di rumah sakit. Gitu. Masakan yang selalu dipanaskan ulang, nasi padang, ya rendangnya berulang-ulang gitu. Terus makanan yang lainnya berulang-ulang, itu akhirnya bisa menumpuk kadar natrium di dalam tubuh. Akhirnya bisa menimbulkan hipertensi. Gitu. Jadi apa sarannya untuk memerangi keluhan akibat hipertensi? Ya diet rendah garam.
Kenapa harus dia rendah garam? Karena sebenarnya tubuh kita sendiri itu sudah memproduksi natrium. Tapi karena si natrium ini kalau ditambahkan ke dalam makanan, rasanya lebih tasty kan? Manusia itu kan sukanya yang tasty, lebih nikmat katanya. Itu ya, nanti selengkapnya bisa diketahui pas mata kuliah nanti, pas materi di perkuliahan berikutnya. Selanjutnya, ini ada yang selain Mbak Melin? Ada Ibu. Ada. Oke. Good. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Pada penyakit jantung koroner terjadi penyumbatan pembuluh darah yang berakibat pada rasa nyeri dada. Apa nih nama pembuluh darah yang biasanya mengalami penyumbatan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Arteri koronari, bukan Bu. Arteri koronari. Iya, Siapa Bu. tadi yang jawab? Askia. Iya, Askia, Bu. Oke, betul. Arteri koronari. Jawabannya memang ini. Arteri koronari itu pembuluh darah yang mengantarkan darah dari mana ke mana sih? Ayo. Dari jantung ke seluruh tubuh, bukan, Bu? Dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Kita bahas dulu ya. Sebentar. Oke, vena koronaria. Ini mengantarkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Ya, ini membawa darah miskin oksigen. Arteri koronari betul, dia bukan dari jantung ke seluruh tubuh ya, tapi di sekitar, di antar ruang jantung. Aorta ini baru dari seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau vena pulmonalis dari paru ke jantung. Oke, terakhir, bagian mana yang mengalami infeksi pada penyakit jantung miokarditis? Bagian mana? Di otot jantung, Bu. Otot jantung, Bu. Oke, betul. Karena miokarditis itu adalah infeksi yang menyerang miokardium. Miokardium itu adalah lapisan otot di jantung. Otot di jantung atau otot jantung itu sifatnya apa? Kayaknya saya melek ya. Sifat, izin coba jawab ya, Bu. Sebentar ya, saya konekin dulu.
Oke, kayaknya tadi saya gangguan sinyal. Ya, silakan tadi ada yang mau jawab. Otot jantung sifatnya apa? Coba izin jawab ya Bu. Sifat otot jantung itu dia bekerja secara tidak sadar, teratur, tidak mudah lah. Oke, betul. Jadi dia kombinasi antara fluid dan polos ya. Jadi dia berkontraksi karena ada otot di sana, otot rangka, sifatnya kayak otot rangka, fluid, kemudian tapi dia tidak bekerja secara langsung. Otonom. Oke, di sini ada yang benar semua nggak? Ada yang merasa benar semua jawabannya? Nggak ada. Oh, belum beruntung. Nanti kita coba lagi ya. Jadi sekarang kita masuk ke kontrak perkuliahan. Oke. Jadi ini adalah mata kuliah atau fisiologi kardiovaskuler pulmonal. Sebagaimana kita tahu bahwa dari mata kuliahnya sendiri, nama mata kuliahnya berarti ini akan membahas seputar penyakit-penyakit yang terjadi di organ jantung, pembuluh darah, dan paru. Kode MK-nya SP2.14.3 dengan beban studinya 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktek. Periode perkuliahannya mulai dari 2 Agustus sampai dengan 19 November 2021. Penanggung jawabnya saya sendiri, Zahra Saktifani, dengan tim ajar Pak Ali, Bu Anda, Pak Rival, dan Pak Kiryadi. Mungkin nanti akan ada beberapa hal yang akan saya revisi, cuman nanti saya hubungi lagi Mbak Prapangesti. Sama satu lagi tadi siapa? Saya Ibu Nadira, Ibu. Oh ya, Mbak Nadira. Dalam mata kuliah ini ada prasyaratnya, yaitu nilai anatomi dan fisiologinya harus cukup. Jadi merasa nilai anatomi dan fisiologinya yang di semester 1 khususnya belum cukup, coba nanti di data mahasiswanya siapa aja ya, Mbak Nadira dan Mbak Prapangesti, karena ini akan ada penghargaan langsung dari tim ajar anatomi maupun fisiologi adaptasi. Periode perkuliahannya terbagi menjadi 2, sebelum UTS dan setelah UTS. Untuk sebelum UTS Agustus sampai 17 September, untuk setelah UTS 27 September sampai 12 November. Oke, deskripsi mata kuliahnya secara kurang lebih tadi sudah saya jelaskan ya, dari pengertian harfiah nama mata kuliahnya. Tujuan mata kuliahnya itu seputar konsep dasar fisiologi dan anatomi, kemudian gangguan strukturnya seperti apa, kemudian tanda gejala, manifestasi, penegakan diagnosis seperti apa. Kemudian untuk CPL, program studi, intinya untuk bisa menanamkan ke mahasiswa bahwa mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konsep dasar si patofisiologi kardiovaskuler pulmonal sehingga kalian bisa melakukan identifikasi faktor resiko. Ya, CPL mata kuliah atau CPMK-nya nanti bisa dibaca di sini. Ada. Kemudian materi pembelajarannya atau materi pokok bahasannya itu ada 7, nanti bisa dibaca di sini. Ada 7, tapi nanti di breakdown sehingga terkumpul 14 pertemuan untuk
pokok bahasan. Kemudian yang kita bahas di sini adalah strategi pembelajarannya. Yang saya tampilkan di sini, ini ada dua bentuk strategi pembelajaran. Bentuk strategi pembelajarannya itu nanti teori dan praktikum, ya. Tapi keduanya memakai atau menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning. Jadi berpusat di mahasiswa yang menjadi aktivator kelas dan dosen atau tim ajar sebagai fasilitator. Ya, apa yang dimaksud dengan SCL atau mahasiswa sebagai aktivator? Mereka yang memicu munculnya suatu diskusi masalah yang harus didiskusikan. Dosen di sini yang meluruskan. Ya, jadi semuanya selama punya andil, punya peran untuk memberikan suatu pemicu untuk dibahas bersama. Gitu. Jadi yang aktif adalah mahasiswa. Gitu ya. Dosen sebagai yang mendorong dan memfasilitasi. Oke. Kemudian ketika kita mencapai suatu strategi pembelajaran, maka kita harus mengevaluasi nih. Apakah yang telah kita lakukan di dalam kelas itu benar-benar dipahami oleh setiap mahasiswa atau enggak? Caranya gimana? Caranya ada sepertinya belum lagi. Oh, ada 5. Ada 5. Pertama, pembekalan. Pembekalan ini yang telah dilakukan mulai dari mini quiz tadi. Jadi saya paham nih sampai batasan mana kalian punya pengetahuan tentang fisiologi kardiovaskuler pulmoner. Setelah ini saya minta kelompok dibagi menjadi 13 ya. Ya, 13 kelompok untuk presentasi di pertemuan. Ya. Kemudian akan ada presentasi atau penyajian materi oleh dosen biasa. Modelnya ini pemaparan materi. Nanti setelah apa yang kalian presentasikan, di situ akan ada pembahasan dari dosen. Kemudian akan ada praktikum di sini. Metode yang saya gunakan adalah forum group discussion. Jadi diminta kelompok-kelompok ini untuk bisa memecahkan masalah dari kasus yang sedang kalian presentasikan. Gitu ya. Kemudian dalam pelaksanaan praktikum ini nanti ada feedback dari tim ajar atau dosen pengajar, kemudian akan memberikan penjelasan, kesempatan sehingga di akhir praktikum dosen memberikan klarifikasi yang benar tentang materinya itu seperti apa dan bagaimana seharusnya. Oke. Untuk diskusi kelas, ini ada jurnal nanti di dalam materi yang akan dipresentasikan setiap pertemuan. Mahasiswa diminta untuk mengambil satu jurnal reading, satu jurnal yang sifatnya case report. Itu nanti dibahas di sana. Apa aja sih masalah terkait patofisiologi kardiovaskuler pulmoner? Penugasan ini ada 2. Nanti kita kalau ada yang mau tanya jawab langsung nanti di akhir ya. Penugasannya ada 2 bentuk, penugasan individu sama penugasan kelompok. Penugasan individu ini resume seperti biasa tiap mahasiswa. Cuman karena sekarang sepertinya VLC masih proses sinkronisasi sama AIS untuk Gasal 2021 saat ini. Jadi nanti kalau misalkan udah dibuka, kita akan bikin kolom-kolom untuk resumenya. Ya, upload resumenya. Sementara ini, tolong nanti si pen seperti biasa membuat satu folder. Isinya adalah nama mata kuliah, patofisiologi kardiovaskuler pulmoner. Di dalam folder tersebut ada folder pertama materi, ya, materi itu materi dari dosen, kemudian materi presentasi kelompok,
Kemudian folder yang kedua adalah penugasan. Ya, penugasan di situ isinya foldernya adalah folder resume perkuliahan. Nama file untuk resume perkuliahan adalah 3 nomor NIM, baru nama lengkap. Ya, misalnya Melin NIM-nya berapa? 3 angka terakhir NIM. 026, Bu. Oke, 026 strip Melin siapa nama lengkapnya. Gitu ya, disamakan semuanya ya, biar saya kalau mau ngelihat gampang sesuai dengan urutan absen. Oke. Kemudian nanti di penugasan dibuat 2 folder, penugasan individu sama penugasan kelompok. Berarti materi folder mahasiswa itu cuma ada digabung di dalam folder penugasan ya. Jadi folder di luar itu adalah materi dari dosen, yang kedua materi dari yang kedua adalah penugasan. Dibagi 2, penugasan individu isinya resume, penugasan kelompok isinya makalah. Laporan ya. Terakhir adalah membuat produk inovatif per kelompok. Boleh itu buku saku, boleh itu video edukasi. Ya, leaflet, brosur nggak saya perkenankan karena itu nggak. Kalau misalnya yang satu bikin video edukasi, tapi yang lainnya bikin buku saku. Ya, jadi pilihannya boleh buku saku atau video edukasi per kelompok. Jadi pikirkan dari sekarang kalian ingin bikin produk inovatif apa. Di akhir pembelajaran nanti kita akan menghakikan produk inovasi kalian. Ya, atau mungkin kalau ada kesempatan kita lakukan nanti di akhir kalian di semester berapa gitu untuk dipublikasi jurnal. Atau bisa jadi bahan kalian untuk bikin paper pas tanding apa gitu ya, pas pertandingan nanti di luar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Ibu izin bertanya. Siapa? Iya, untuk tadi kan seperti yang Ibu bilang diperbaiki soal nilai fisiologi adaptasi dan anatomi ya Ibu. Dan untuk di semester 1 di EIS kami sendiri nilai fisiologi adaptasi dan anatomi belum keluar Ibu, baru nilai biologi manusia dan bahasa Indonesia. Oke. Ini aja Mbak Nadira. Khususnya untuk semester 1 dulu ya, kalau semester 1 apa aja nilai yang belum keluar. Terus kalau yang saya berarti yang belum keluar ya fisiologi adaptasi sama anatomi. Kalau dipublish sama PJMK-nya. Iya Ibu. Oke. Ini jadi PR ya buat kita bersama setiap di akhir perkuliahan ya. Dan sebelum memasuki tahun ajaran baru, kalian punya andil untuk kasih info nih. Daftar perkuliahan apa aja yang belum publish ini. Ya, biar itu menjadi kalian untuk tahu nih, kalian udah seberapa baik sih di semester sebelumnya. Ya, gitu. Jadi ini pembelajaran buat saya dan buat kalian juga. Nanti ini kan semester 3 berjalan sebelum seminggu lah, sebelum pembelajaran dimulai atau ya detik-detik akhir sebelum tahun ajaran baru, cek lagi ada nggak? Gitu. Jadi nanti begitu kalian masuk ke tahun ajaran baru, udah publish semua, gitu ya? Ya, baik Ibu. Berarti terkait yang semester 1 nanti, saya list aja untuk nilai yang keluar, nanti saya kirim ke Ibu ya, Bu? Boleh. Ditulis di Word ya, Mbak ya? Iya, baik Ibu. Terima kasih, Bu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Interupsi Ibu. Silakan. Ya Ibu, untuk bikin folder nanti, itu kan yang pertama di folder ada materi presentasi yang bakal kita presentasikan ya Bu. Nah yang untuk folder kedua itu ada penugasan. Di dalam folder penugasan itu penugasan individu yang... Gini. Luruskan dulu Mbak. Jadi di dalam folder mata kuliah patofisiologi ini, patofisiologi ini, ada 2 materi dari dosen, kumpulan materi dosen, sama satu lagi penugasan. Nah, penugasan ini nanti dibikin folder penugasan individu sama penugasan kelompok. Nanti RPS ini kayaknya udah saya kirim ya ke Mbak Nadira atau berapa provinsi? Ke saya Ibu sudah. Oh ya, masukin aja ke dalam folder materi dosen. Gitu ya, karena sambil menunggu proses sinkronisasi kelas di e-learning di VLC itu selesai. Gitu, jadi kalian ulang berkasnya. Gitu ya. Baik Ibu, izin bertanya kembali Bu, berarti untuk yang materi yang kita presentasi itu masuknya ke penugasan kelompok ya Bu? Betul. Oh, ya. Untuk tugas inovasi dan perkelompok juga masuknya ke sana ya Bu? Ya, jadi nanti di dalam penugasan kelompok dibikin 2 lagi Mbak. Ya, nanti kan panduannya jadi panduan, misalnya Mbak Prapanesti ini yang bakalan bikin foldernya di dalam Google Drive. Jadi nanti jadi panduannya. Dalam folder penugasan kelompok ada 2 lagi. Makalah kelompok sama produk inovatif. Jadi, untuk makalah kelompok seminggu sebelum. Kalau bisa ya, seminggu, bukan kalau bisa, harus bisa. Seminggu sebelum presentasi, ini sudah di-upload di sana. Jadi Sipen nggak kejar-kejar kelompoknya, ayo cepetan, masa belum selesai atau maksimal 3 hari deh sebelum presentasi, udah di-upload di sana. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke. Dari yang ingin ditanyakan? Ibu, interupsi izin bertanya kembali Bu. Tadi kan dibagi 13 kelompok ya Ibu untuk presentasi. Ya. Ini berarti sesuai RPS ya Ibu. Misalnya kelompok 1 berarti RPS 1 gitu, kelompok 2 RPS gitu. Oh, bukan sesuai kelompoknya ini ya, kelompok bukan sesuai RPS maksudnya ya. Materi yang disampaikan sesuai RPS. Iya. Paham ya? Iya Ibu. Karena kenapa 13? Karena kan yang pertama udah sama saya, jadi nggak perlu ini materi kontrak perkuliahan kan nggak perlu ada presentasi. Gitu, nanti perkuliahan. Gitu, paham ya? Iya Ibu paham. Jadi kelompoknya tetap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, tapi materinya yang diambil atau yang jadi ide untuk membuat bahan presentasi. Gitu ya? Iya, baik. Ada lagi yang ditanya? Ada lagi yang ditanya? Kalau ada, kita lanjut ke penilaian dan evaluasi. Oke, penilaian dan evaluasi ini ada 2 sifatnya. Namun sepertinya jadi mini quiz ini akan masuk di dalam nilai penugasan. Ya, hitung-hitung nilai penugasan kalian bisa tinggi maksudnya. Karena kalau misalkan ada penugasan yang tadi, khawatirnya nggak tercukupi untuk bisa mengupgrade nilai dan IPK, bukan IPK, IPS kalian di akhir semester. Gitu. Jadi nilai penugasan akan saya bikin lebih tinggi dari nilai ujian. Tapi bukan berarti kalian menyepelekan ujian dan lebih mementingkan penugasan. Nggak gitu ya konsepnya ya. Jadi penugasan dan ujian sama memiliki andil besar untuk bisa meningkatkan IPS kalian semester 3 ini.
Jadi mohon bisa efektif dan efisien. Karena belajar dari semester kemarin, di mana anatomi 2 saya yang PJMK-nya, banyak penugasan yang saya lihat untuk bisa mengupgrade IPS kalian di akhir. Gitu ya. Kemudian untuk sikap di sini, ini akan saya perhatikan benar, karena di dalamnya menyangkut presensi. Jadi sikap dan presensi ini nilainya sangat tinggi ya, 10%. Jadi kalau misalnya kalian mendapat nilai sikapnya 90, berarti 9% ya akan diakumulasi di nilai sumatif. Presensi di sini saya meminta kehadiran 100%. Syarat tetap on cam selama pembelajaran berlangsung. Seperti ini sudah saya sampaikan karena saya ingin pembelajaran online ini berjalan sebagaimana mestinya seperti pembelajaran di kelas. Karena nggak elok kan kalau misalnya ketika kita sedang berbicara, tapi ternyata yang lainnya itu hanya mengibaratkan gitu. Jadi kalau misalkan seseorang lagi ngomong tapi tidak on cam, untuk yang formal lah, untuk pertemuan yang formal tidak on cam, itu sama seperti kalian di dalam kalian tidak hadir di dalam kelasnya, tapi cuma ada tas kalian di dalamnya. Gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada gangguan sinyal, kasih tahu. Karena ternyata memang benar-benar nggak bisa on cam, namun ketika saya minta klarifikasi atau tiba-tiba saya nanya ke yang bersangkutan yang memang lagi off cam, itu harus segera dijawab. Jadi saya tahu nih kalian lagi benar-benar standby mendengarkan perkuliahan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait penilaian evaluasi? Oke, kalau begitu kita lanjut. Kita lanjut untuk tata tertib. Tata tertib berpakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan seragam di prodi penerapan kebijakan rapi. Jadi kalau misalkan hari setiap hari Selasa ya sama saya, seragamnya apa? Ya disesuaikan. Ya, ketika pertemuan ini nggak ada tuh yang pakai kaos oblong, ya, kaos oblong, gitu ya. Kemudian nggak merokok ketika lagi datang di kampus atau sedang berada di dalam Zoom meeting. Terus tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu pembelajaran. Ini ketika perkuliahan tatap muka ya, handphone. Kemudian tidak membuat kegaduhan selama pembelajaran langsung. Kemudian tidak mengotori ruang kuliah itu tatap muka ya. Tidak melakukan aktivitas selain pembelajaran yang sedang berjalan. Tepat waktu memasuki ruang belajar daring dengan kompensasi keterlambatan 15 menit dari jadwal yang telah disepakati. Atau kasih tahu, kalian itu nggak bisa hadir di kelas saya, alasannya apa? Kasih tahunya bisa ke saya langsung atau ke chat. Ya. Kemudian menyantumkan username, nama lengkap sesuai pada media di pembelajaran daring. Jadi jangan pakai nama-nama username yang lain, gitu ya. Kemudian mengaktifkan video pada device, kemudian menggunakan APD lengkap saat pembelajaran praktek luring, dan di mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperlukan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi kalau misalkan memang nih ada mahasiswa yang tidak sesuai dengan tata tertib yang kita sepakati di sini bersama-sama, maka akan saya keluarkan dari meeting ini dan meeting yang akan saya log. Absensinya akan dianggap alfa.
Oke, konsekuensinya ketika dia terlalu banyak alfa adalah tidak bisa mengikuti ujian. Ya, gitu ya, kita sepakati bersama. Referensinya apa aja? Kalian bisa melihat di sini, bisa cari. Sepertinya edisi e-booknya juga ada, bisa dicari. Oke, sebelum sampai ke lainnya, Interupsi Bu, izin silakan. Untuk praktek offline-nya itu apakah kita setiap praktek offline atau sewaktu-waktu aja Bu untuk offline? Oke, jadi di kartu kardio ini pembelajarannya adalah kita tahu dulu ya, pembelajaran di dalam MK kartu kardio ini banyaknya teori. Ya, konten itu adalah teori semua. Jadi praktiknya di sini rancang dengan presentasi yang akan kalian lakukan di setiap awal pertemuan perkuliahan dengan memberikan pemaparan berupa case report. Ya, gitu. Tapi untuk absennya nanti tetap dilakukan 4 kali. Di awal teori, di awal teori, di akhir teori, di awal praktek, di akhir praktek. Sesuai dengan jam pada jadwal perkuliahan yang sudah di-share sama Pak Sefri. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Ada lagi nggak? Silakan. Ibu, interupsi izin bertanya, Ibu, untuk yang produk inovatif, tadi kan ada contohnya buku saku dan video edukasi ya, Bu. Dan untuk materinya ini, produk inovatif itu, apakah seperti penyakit yang terjadi pada patokardio, atau apa ya, Bu, materinya? Materinya? Iya, Ibu. Materinya itu dari materi kelompok kalian. Oh, berarti sesuai materi yang di kelompok masing-masing ya, Ibu? Betul sekali. Iya, Ibu. Izin bertanya kembali, untuk buku saku ini, contohnya seperti apa ya, Bu? Materinya terkait dengan manifestasi, diagnosisnya apa, planningnya seperti apa untuk penanganan fisioterapi ke depannya. Nanti kita bahas. Oh iya, Ibu. Ya, sambil saya cari kira-kira yang sesuai dengan kemampuan kalian di tingkat 2 ini untuk membuat buku saku itu seperti apa sih? Gitu. Iya, Ibu. Berarti deadline-nya sesuai dengan makalah juga ya, Bu? Buku saku? Iya. Itu nanti di akhir. Pada pertemuan ke-15 harus sudah ada semua. Jadi buku saku ini dirancang dengan desain cover, disesuaikan dengan benar-benar buku saku lah. Jadi saya nanti mintanya, ini mungkin akan dibuat bukan buku, ya buku saku sih, memang kecil ya. Jadi nanti akan ada yang saya minta bantuan untuk semuanya menjadi satu buku. Paham ya? Ya, jadi nanti ada 13 materi di dalam buku saku ini. Ibu. Jadi per kelompok bikin masing-masing satu materi. Ibu. Berarti untuk buku saku ini boleh dihias seperti misalnya enggak pol gitu ya, Bu? Betul. Ya, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sudah, saya dulu, kita lanjut ke meeting bareng kakak tingkatnya ya. Oke. Ibu. Iya, izin bertanya, Bu. Untuk buku saku itu kita tulis tangan atau pakai Word gitu, Bu? Word dong, kalau tulis tangan nanti kalian capek. Kapan kelarnya? Berarti kalau pakai Word, nanti semisal udah di print nih, Bu. Terus misalkan udah di print, di soft file aja. Kita ambilnya soft file. Oh, berarti, oh yaudah. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Bentar.
Jadi karena saya akan melakukan pertemuan dulu nih di antara sesi ini sama kakak tingkat kalian yang lain. Jadi mahasiswa yang bukan sipen maupun ketua kelas, tolong join dari breakout room yang udah saya buka ya. Jadi yang tertinggal di main room adalah sipen dan ketua kelas serta sekretaris kelas. Silakan pilih roomnya.